sekarang kita ada di podcast TBK yang baru. Cerita bersama Kabayan. Kita bakal undang siapa lagi kira-kira ya? Penasaran nggak sih? Penasaran? Sama banget. kita juga enggak dong. Ini spesial. Spesial edisi Jogja. Come to Jogja dengan bintang tamu yang spesial juga. Kita lihat profilnya. Di atas. Kamu hati-hati dong. Jangan mau ke bawah hoak ya. Sampai ke kantor dulu ya. Kalau udah besar, jangan pacaran dulu. Biasanya di Indonesia bersama Mami sama Endah. Tapi halo semuanya, bertemu lagi kita di apa di podcast CBK Cerita Bersama Kabayan. Wah, sekarang kita kedatangan siapa coba? Langsung Bapak. Di pusatna ieu mah. Oh iya, Di Bapak eksekutif produser Bapak Pamriyadi. Ya ampun, setelah sekian lama Bapak nah habis teh hese Bapak kolingan Bapak ya teh. Sibuk Masya Allah, Iya. keluar negeri, keluar kota. Alhamdulillah sekarang Bapak bisa hadir. Bapak gimana nih kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya Bapak. Nah sekarang karena kita temanya itu di mana coba? Kita temanya itu ada di iya. Ghost to Jogja. Spesial buat Bapak eksekutif. Nah. Langsung di Jogja. Langsung pokoknya di podcast kali ini pokoknya kita bakal ngebahas seputar tentang produksi Kabayan milenial. Terus bagaimana sih Bapak Pamriyadi ini bisa awal mula itu memproduksi Kabayan 1 dan 2? Oke, mungkin sekarang Bapak Mangga bisa perkenalan dulu. Halo pemirsa, nama saya Pamriyadi, eksekutif produser Arya Production, CEO PT Arya Puspa Nusantara. Alhamdulillah bahwa hari ini saya di Jogja dalam rangka podcast cerita bersama Kabayan, di mana Kabayan sudah tayang di Kabayan Milenial 1 di TVRI Nasional dan sekarang sedang berlangsung di TVRI Nasional Kabayan Milenial 2 di episode ke-10 menuju ke-11. Iya, betul banget. Tapi Sabtu sekarang ya Pak. Sabtu sekarang. Besok sayang, iya. Tapi kita mau tanya dulu nih, mungkin awal-awal nih ya, kita pengen tahu sih Pak, gimana sih Bapak itu bisa awal mula itu bergabung ke dunia perfilman gitu Pak? Iya. Awal mulanya itu apa Bapak bisa memproduksi perfilman ini Pak? Jadi awalnya saya tertarik menjadi seorang eksekutif produser. Pertama, saya suka nonton film. Tapi nonton filmnya ya film Indonesia. Film Indonesia. Apalagi kalau film horor kan gitu. Bioskop ya Pak ya. Horor, komedi kan gitu. Jadi saya berpikir suatu saat nanti saya pasti bikin film sendiri. Nah, itu yang paling penting motivasinya. Iya, berarti sekarang sudah tercapai apa yang Bapak inginkan gitu ya Pak? Sudah lebih dari tercapai. Alhamdulillah, mana tepuk tangannya. Nah, pokoknya kira-kira ada berapa sih nih Pak produksian film Bapak yang udah Bapak garap gitu? Ya, udah tayang gitu televisi Pak. Ya banyak ya. Ada yang tayang di MNC, ada yang tayang di Indosiar, di SCTV, di TVRI Nasional, di Era Jawali TV, di TV lokal. Dan sekarang di salah TV. satu misalnya film film Misteri Kawah Putih. Itu semi horor, tayangnya di RTV. Ya, kemarin cerita Sila Adik Panca syuting di Bandung, tayang di SCTV dan Indosiar. Ya, saya juga sempat nonton. Nah sekarang kan kita sedang punya program sinetron unggulan, sinetron komedi, di mana sinetron Kabayan Milenial ini menjadi ikon Jawa Barat dan ikon TVRI Nasional. Jadi keberhasilan Kabayan Milenial 1 sekarang dilanjutkan ke 2. Alhamdulillah berdasarkan performa
TPRI rating kita paling tertinggi di TPRI sendiri. Boleh di-spill gak sih Pak, kira-kira berapa sih biar yang bisa nonton juga pada tahu ratingnya itu? Kepo nggak? Kira-kira ratingnya nih Pak udah sampai berapa gitu? Ya sekarang gini, untuk streaming aja TPRI ini ya bukan ini ya, TPRI ini kan jarang sampai 100.000 ya kan. Kita bisa sampai 200.000 lebih. Wah, Ya kan? 200.000 itu angkanya. Ya. Nah, terus dari performa aja sekarang informasi terakhir di episode 10 kemarin meningkat 2 kali lipat dari duplikasi rata-rata 100 sampai 200.000 sampai 650.000 Wow, per sekali itu. episode. Jadi kalau sekarang double berarti bisa sampai 1 juta lebih penonton. Berarti udah penontonnya udah dari mana aja nih yang menonton? TPRI nasional jadi internasional juga. Iya, Ya. yang kira-kira yang nonton mana aja nih? Ada yang udah nonton kan pasti. Oke Pak, mungkin selanjutnya nih kita juga pengen tahu sih apa yang melatar belakangi Bapak buat ngegarap Kabayan. Kenapa harus Kabayan? Ada apa dengan Kabayan gitu Pak? Ya, Jadi jadi Kabayan satu dulu kalian. Jadi Kabayan ini kan adalah ikon orang Sunda. Tapi juga seluruh Indonesia sudah tahu bahwa Kabayan ini orang Sunda. Nah, cerita dongeng Kabayan ini kan sudah ratusan tahun dan Kabayan ini menurut saya bukan Kabayan seperti yang dibayangkan oleh orang pemalas ya kan, tidak cerdas. Nah, justru saya bikin Kabayan milenial ini adalah Kabayan yang ganteng, yang pintar, yang cerdas, rajin, pintar bisnis. Jadi dia rezekinya rezeki kota, bisnisnya bisnis mendunia. Walaupun misalnya dia ada di kampung seperti itu. Gitu. Oke, jadi berarti Pak ada ini juga ya masuk Bapak tuh ingin melestarikan budaya dari Jawa Barat juga karena kan Kabayan itu salah satu ikonnya juga ya Pak ya. Ya betul dong bahwa kita sesuai dengan falsafah leluhur kita bahwa kita harus kasarnya memelihara budaya kita. Nah, budaya Sunda ini ada juga ikon Kabayan. Tetapi di dalam film Kabayan itu juga kan ada budayanya, ada pelestarian bahasa Sunda gitu kan. Ada juga di dalam itu juga nilai-nilai Pancasila. Ada pemeran Togar mengantarkan yang Muslim ke masjid. Itu juga salah satu toleransi antar umat beragama. Oke, berarti Jadi bukan ada banyak nilainya di dalam Oh itu. iya, jadi bukan cuma cerita cuman Kabayan cinta sama itu, Nah, bukan cuman itu ya bukan. Pak. Bukan semuanya Nah, sanes. kita semua ya. Nah, kira-kira nih Pak apa sih yang perbedaannya? ya, perbedaan Kabayan milenial 1 sama milenial 2. Ceritanya Perbedaannya gitu, apa Pak? sih? Sama atau bedanya apa? Apa-apanya sih, Pak? Ya sebetulnya Kabayan milenial 1 ini kan dilanjutkan keberhasilannya ke Kabayan milenial 2. Ya walaupun memang ada perbedaan dari sisi pemainnya Iteung dan Kabayannya, tetapi saya yakin bahwa sekarang ini Kabayan milenial 2 ini sudah semakin Dikenal Pak. dikenal dan Iya. semakin ya bayangin aja sekarang ini promo kita alhamdulillah di media sosial kita sudah mencapai ratusan ribu orang lihat. Seperti Wah. misalnya di snack video sudah hampir 300.000 yang lihat. Setiap kita lempar teaser atau trailer kita di YouTube bisa sampai 40.000 ya kan, terus di Instagram, di Facebook. Jadi saya yakin Kabayan ini bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi saya dengar dari staf-staf saya bahwa ada dari Jawa Tengah, dari Jogja juga, Jawa Timur, DKI, malah sampai keluar Internasional, ke luar negeri Wah, juga. promosinya itu Promosinya ya Pak. itu nyampe ke India, ke Venezuela, ke Singapura, Malaysia, dan Kabayan semakin dikenal oleh masyarakat Tepuk Indonesia. tangannya dong. Bukan nasional tapi internasional. Iya, nasional dan internasional. Dan Jadi memang di dalam adegan Kabayan pun ada namanya adegan bukan hanya syuting di Bandung, tetapi kita juga syuting di Istanbul, Turki. iya, ada yang nonton gak kira-kira episode berapa sih yang
Kita pengen tahu juga kira-kira Bapak juga, saya juga nggak agak familiar gitu ya. Bapak juga masuk gitu ya, jadi pemeran juga ya. Masuk. Gimana nih gitu Bapak? aja. Bisa di-spill nggak sih Bapak sebagai pemeran apa gitu di Kabayan Milenial ini? Ya hanya selewat lah sebagai cameo, bahwa kan kita juga Kabayan Milenial ini saya main juga itu hanya cameo saja, baik Kabayan 1 maupun Kabayan 2. Dan yang paling kita punya value yang tinggi pada saat syuting itu, 2 mantan gubernur Jawa Barat ikut main di Kabayan Milenial 1. Wah. 2. Iya. Hebat Ada banget Pak ternyata ya. Ahmad Heriawan dan ada Pak Ridwan Kamil dan sama istrinya Ibu Atalia juga main. Wih, hebat banget bisa mengundang tokoh-tokoh yang memang sudah dikenal sama masyarakat luas gitu ya. Kira-kira Pak, kita juga pengen tahu sih apa sutradara nanti si Abah Diki ya. Ya. Kenapa Bapak gitu atau mungkin dari Arya Production itu memilih Abah Diki Chandra gitu Pak? Ya, selain Abah Diki ini selain juga sutradara, dia juga kan penulis yang menulisnya. Nah, karena memang karakternya begitu pas, dia juga sebagai artis kawakan, artis komedi, ya komedi, dan memang sudah malang melintang di dunia perfilman, dan dia juga jadi director juga bukan hanya di kita, tetapi di film-film yang lain, dan alhamdulillah hasilnya cukup luar biasa dan diapresiasi oleh para netizen dan oleh para penonton masyarakat khususnya di Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Oke, wah hebat banget berarti ya Abah Diki berarti udah menggarap beberapa film juga ya. Langsung sama Bapak eksekutifnya. Apa nanti kita undang juga gitu ya? Boleh Pak, mungkin boleh diakses. Ya boleh. Oke, siap. Ya. Sejawat itu Pak boleh. Ya. Ya apa Pak? Punten paket. Ada Paket? Paket apaan ini? Apa nih? Emang Bapak pesan paket Pak? Bapak pesen paket? Enggak. Enggak. Nah, Ada iya naon? Paket dari Kabayan Milenial 2. Oh, iya. terus kesini cuma nganterin ini doang. Iya, nganterin ini doang. Oke. Ketong ke mana? Buru pantun heula ayeuna. Ikan teri makan semut. Cakep. Terima kasih semuanya. Naon sih eta teh naha aya wae gitunya tukang paket teh. Mohon maaf Pak, setiap kita podcast ya selalu ada pada itu nggak tahu siapa. Aya wae. Pak, coba dibuka heula. Buka dulu, Mit rada penasaran. Coba Mit, kita buka. Coba dibukanya. Yang penting jangan lupa nonton Kabayan setiap hari Sabtu di TVRI Nasional jam 5 sore. Pasti seru dan tertawa terpingkal-pingkal. Sampai ke gitu. Ternyata kesukaan saya. Apaan itu, Pak? Mie kremi dari Malaysia. Wow. Boleh di zoom? Boleh. Di Zoom. Ada ceritanya emang Pak dari ini. Kenapa Bapak bisa suka mie ini gitu, Pak? Karena memang mie ini enak dan ini asli buatan Malaysia. Jadi saya kalau ke Malaysia pasti beli mie. Gitu. Tapi di Indonesia kan masih ada kan mie kayak gini Pak. Impor Oh. dari Malaysia. Gitu. Kan kuaci ya lumayan juga. Tapi sekarang udah jarang makan kuaci. Oke. Karena cangkel. Cangkel iya meureun guys. Minum dulu ah. Boleh. Enggak, Bapak tuh disponsori Sambil dulu. nonton Kabayan Milenial, Nah, sambil- gelasnya juga Bapak lihat. Ya. Gelas Kabayan pokoknya kita sponsoran Kabayan we Kabayan nama. Milenial. Tong hilap pokoknya teh yuk minum dulu semuanya. Ya, saya juga berterima kasih kepada seluruh kru bahwa Kabayan Milenial saat ini tetap eksis. Nah. Dan saya pastikan bahwa ketika sudah selesai nanti di TVRI Nasional, Kabayan Milenial akan saya angkat ke layar lebar. Tepuk tangannya dong. Wah. Bapak, aku tuh mau nanya ya. Katanya ada kabar-kabar lagi nih, Kabayan 3 nih. Lagi proses atau mau cuman awang-awang doang atau emang udah berjalan nih? Ya, Kabayan Milenial 3 ini memang sekarang sedang syuting ya, sedang jalan. Tetapi nanti programnya itu adalah program Sapa Warga Jawa Barat. Nah, sedang syuting di Dago, Bandung. Dago Bandung. berarti dengan cerita ini ya? Tapi ceritanya nanti akan dikomparasi sehingga tidak terlalu jauh dari Kabayan 1 dan Kabayan 2. Nah, sebagai informasi kepada pemirsa bahwa walaupun masih dirahasiakan,
sinopsis dan skenario untuk film layar lebar Kabayan Milenial sebetulnya sudah jadi, tinggal siap nanti ke depan. Oke, Gitu. semuanya udah pada nungguin belum? Sudah siap? Udah pada nungguin belum? Nanti coming soon Kabayan ketiga nih. Pokoknya dengan cerita yang lebih menarik lagi. Pokoknya apa ya ini mah. Oke, mungkin karena kan kita udah di ujung-ujung ini mungkinnya podcast. Nah, pembahasannya kita tadi udah banyak banget ya cerita-cerita dari Bapak Pamriyadi. Gimana awal mula Bapak memproduksi film tersebut dengan perbedaan-perbedaan dari Kabayan yang sebelumnya. Nah, kira-kira nih Pak, apa manfaat yang pengen Bapak dapat itu setelah penayangan Kabayan Milenial 2 ini tentunya untuk masyarakat Indonesia. Ya, jadi saya ingin menyampaikan informasi bahwa Kabayan yang dulu dibuat dengan Kabayan yang sekarang ini yaitu merestorasi, merubah image. Kalau Kabayan yang sekarang ini Kabayan yang betul-betul menjadi ikon Jawa Barat, yang dalam tanda petik kalau misalnya anak itu pinter tuh siga Kabayan atau kudu pinter. Jadi jangan ada idiom bahwa si didinya mah Kabayan males yuk. siga Kabayan. Nah, dasar si Kabayan. Nah, itu jangan. Jadi nanti kita rubah 50 100 tahun yang akan datang itu ada kebanggaan ikon Jawa Barat yaitu namanya Kabayan. Ke anak kita itu kamu harus pinter kayak Kabayan. Kamu harus bisnis mendunia kayak Kabayan. Nah, jadi seperti itu yang akan kita terapkan di dalam mindset orang Jawa Barat. Oke, berarti memang Dan Indonesia umumnya. untuk generasi ke generasi agar si ikon Kabayan ini lebih baik juga dipandangnya. Ya, Seperti itu ya, betul. Pak. Oke, mungkin nih kita juga pengen tahu apa sih kesan dan pesan setelah penayangan gitu. Bapak ada nggak sih? Oh, itu Kabayan teh meni alhamdulillah kieu-kieu nih alhamdulillah gitu ya terus tayang. Aduh, Pak. Ada kebanggaan tersendiri. guys. Ya intinya gini, Kabayan Milenial ini alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa penghargaan. KPID Award kita yaitu dari Komisi Penyiaran Indonesia daerah Jawa Barat kita mendapatkan sebagai konten kreator budaya terbaik. Wow, konten kreator budaya terbaik loh. Terus kita Ya juga ampun. mendapatkan penghargaan sebagai film yang konsisten dalam pelestarian budaya dari Persatuan Besar Artis Film Indonesia Pusat. Wah, Itu. tepuk tangannya. Yang Berarti- ketiga, kita juga dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai film terbaik dalam pelestarian budaya Jawa Barat. Wah, Nah, ini. terus juga dari Diskominfo Jawa Barat juga kita mendapatkan penghargaan sebagai PH terbaik di Terbaik. PH Jawa terbaik. Barat. Dan mudah-mudahan dalam tahun ini juga kita sudah mendapatkan informasi bahwa kita akan mendapatkan penghargaan yang lebih bergengsi lagi. PH Arya Production. Iya, tentunya kita tunggu nih Pak karya-karya terbaik dari PH Arya Ampun, ya, Production. Iya, kita tunggu segala proyek dan perfilman yang baru lagi. betul. Dan mungkin kita tunggu juga ya layar lebarnya. Mungkin Oh, iya, ada Bapak, ini nggak ada sih Pak? kabar-kabar layar Ada, lebar. iya. Apakah Bapak akan menggarap tentang Kabayan doang nggak sih Pak? Apakah ada genre lain yang akan digarap Ya, dari Arya jadi Production? rencana sih kita dua ya yang akan kita. Yang pertama film komedi Kabayan ini yang memang sudah dibuat sinetronnya dan dibuat FTP-nya, dan yang paling penting tahun ini insya Allah juga kita akan garap film layar lebar horor komedi Villa Merah. Rencana sutradaranya Kang Diki Chandra juga. Oke, dicatat semuanya. Penulisnya. Villa Merah. Pokoknya dicatat dulu, jangan iya jangan dulu kita bahas kali ya Bapak, itu mah mungkin nanti coming soon Atau kita boleh bahas spill lagi. sedikit gak sih Teh, alur ceritanya biar penasaran gitu orang lain tuh. Ya, jangan dulu nanti jangan aja. dulu tuh, jangan dulu langsung. Atau iya, nanti jangan aja ya dulu. pokoknya ya. Biar penasaran ya horor komedi ini gimana ceritanya gitu. Nantikan terus pokoknya info terbarunya. Oke, baik Bapak. Alhamdulillah terima kasih banyak Bapak ya hari Sama-sama. ini sudah datang. waktunya, Iya, spesial eksekutif produser Bapak Pamriyadi semuanya pada ini kan kemarin nunggu-nunggu kan? Nunggu banget kan ini tuh ya undang Bapak ini Padat tuh. banget ya, kita Iya. tuh. Aduh, Bapak Berani gini-gini pas. Alhamdulillah Ya, spesial tuh Jogja. Iya loh, saya terbang tadi dari Jakarta langsung ke sini Wow, langsung. Dari jam berapa Pak itu? jam 11. Oke, jam 11. demi podcast ini dong, Pak. Iya. Wah. Podcast Gak ada ini. sogokan ya, gak ada sogokan. Nggak ada, kita nggak ada. Yang penting sekali lagi Tong Hilap Hilap. nonton Kabayan Milenial 2 di TVRI Nasional jam 5 sore.
tiap hari Sabtu. Oke. Atau Bapak boleh sekali lagi ajarkan penontonnya gitu biar Ya, nonton. kita bareng nih Pak, Ya. buat masyarakat Indonesia buat ngajak nonton. Masyarakat Indonesia khususnya orang Sunda tong hilap nonton Kabayan di TVRI Nasional tiap hari Sabtu jam 5 sore. Jam 5 Oke, sore. kalau yang nggak Pak, ya. bisa nonton Pak, kan ada live streamingnya juga ya. Live streaming mana atau di tuh? video.com bisa. Oke, bisa Nanti dilihat setiap ya. postingan dari sosial media atau informasi ada Ya, linknya ya. ya ada linknya nanti. Dan jangan lupain juga bahwa Arya Production selalu setiap mau tayang dalam promosi memberikan giveaway atau hadiah-hadiah yang menarik. Wih, hadiah apa tuh? Mau? Shh. Oke, mau lagi semuanya? Untuk episode sekarang dan selanjutnya tentunya kita bakal bagi-bagi terus loh buat hadiah giveaway. Untuk Nantikan sekarang tuh apa ya terbaik? kemarin udah kita dance sudah ada yang dapetin 300.000 loh Pak, nari-nari ini loh. Pokoknya satu lagi semuanya jangan lupa kita nanti ada spesial dance challenge bareng eksekutif produser dan semua kru Arya Production. Jadi Bapak kita agak gerak-gerak joget-joget sedikit ya Pak. Nanti kita bakal joget-joget Arya Production. Dari segini jadi segitu. Naon eta teh? Bapak iya tak paling abinya. Pak sanes abi. Oke, baik. Entosan. Skip it. Oke, semuanya baik. Terima kasih banyak Bapak Pamriyadi sudah hadir di sini ya. Terima kasih banyak buat semua yang udah stay di sini nunggu Bapak Pamriyadi ya. Alhamdulillah. Kang Juli, ini udah malam. Oke, terima kasih banyak Bapak, sehat selalu ya. Amin, Pokoknya amin, kita amin. nantikan terus karya-karya terbaik dari GPH Arya Production. Semoga Oke. lancar terus, jaya terus, semakin mengglobal. Amin. Jangan lupa follow semua sosial media Arya Arya Production. Production. Nanti kita cantumin di sini. Oke, untuk terakhir kali mungkin ada penutupan sedikit Pak, kayak tadi ya bersama dengan podcast CBK. Geraknya agak ini ya, mungkin ya. Sana cerita. Alah. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa teman-teman selalu nonton podcast CBK Cerita Bersama Kabayan. Oke, baik semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Ketemu di lain hari dan waktu.